Jatuh. Seriusan loh, saya udah aku cangkolin loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada di episode 3 ya, episode 3 dari Pojok Podcast. Ini posisinya saya hari ini ada di satu kampus. Saya juga kedatangan satu narasumber tempat kita nanti sama-sama ngobrol ya. Teman-teman bisa nanti pasti akan banyak informasi yang bisa didapatkan dari narasumber kita kali ini ya. Boleh diperkenalkan, saya di samping saya ini dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Bagas Sadewo. Saya mahasiswa dari D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Semester terakhir. Oh, semester 6 berarti semester 6. Sudah di tahap pengguntingan pita ya. Ya. Mungkin di sini juga saya mau tanyakan kesibukannya lagi sibuk apa nih, Bagas? Kalau kesibukan sekarang Bagas kayak ke edit aja, Bu, edit video, edit foto. Ya kadang cuman hobi, di sisi lain kadang ada yang mesen, tapi ya kebanyakan sih hobi sih. Oh, gitu ya. Jadi memang dari sebelum masuk kuliah ini? Iya, sebelum masuk kuliah ini. Jadi mumpung ada waktu senggang ya dimanfaatin gitu. Ya ikut-ikut waktu senggang aja. Oh, ikut waktu senggang. Walaupun sekarang lagi sibuk KTI pasti ya. Nah, saya penasaran nih KTI-nya Bagas ini temanya tentang apa? Tentang kepuasan pengguna SIM RS, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Oh, gitu. Jadi menilai bagaimana produknya atau apanya nih yang dinilai? Jadi ingin menilai kepuasan pengguna mengenai SIM RS yang mereka gunakan itu seperti apa tuh. Sampai di tahap mana gitu mereka merasakan kepuasan dari SIM RS yang mereka gunakan sendiri. Kan kadang ada yang nggak puas, ada yang ngerasa kecewa atau apa. Kan itu Bagas ingin mencari tahu lebih lanjutnya itu gimana gitu. Oh gitu. Kenapa minatnya kok ke situ ya temanya ya? Karena agak iseng aja sih, Bu. Oh, iseng. Waktu PK 3, praktek klinik 3, 4, 5, itu Bagas kayak mengidentifikasi bahwa kayaknya SIM RS ini merupakan inti dari rumah sakit tuh, Bu. Jadi kalau misalkan SIM RS-nya agak tidak membuat penggunanya ini puas, jadi kan pelayanannya nggak maksimal. Kayak ya banyak lag atau apapun itu ya, itu mah ya mungkin yang lain trouble-nya. Tapi yang ingin Bagas lebih dalamnya itu apakah ada pengaruh dari kepuasan penggunanya terhadap SIM RS-nya itu terhadap pelayanan yang ada di rumah sakit gitu, Bu. Oh gitu. Terus Bagas juga mengincar ke rumah sakit yang memiliki SIM RS yang mereka buat sendiri, Bu. Oke, jadi mereka internal ya berarti ya, membangun sendiri ya. Banyak sekali rumah sakit kan yang third party itu, Bu. Yang ikut SIM RS-nya ke orang lain. Iya, karena biasanya vendor tuh yang digunakan. Vendor. Tapi kalau vendor kan biasanya biaya tuh. Betul, kendalanya biaya, jadi modal ya. Fitur yang diberikan kan nggak maksimal. Betul. Nah, jadi Bagas mengincar rumah sakit yang SIM RS-nya dibuat sendiri. Gimana nih software yang dibuat oleh sendiri dipakai oleh anggotanya sendiri? Apakah memuaskan atau tidak? Kalau masih belum memuaskan kan masa sih gitu. Jadi keponya tuh di situ. Keponya di situ. Oke. Nah, berarti saya boleh tarik kesimpulan ya. Mungkin kalau teman-teman yang sudah kuliah di D3 RMIK mungkin tahu itu adalah salah satu kompetensi. Betul ya? Salah satu kompetensi. Cuman yang uniknya di sini Bagas nih kayaknya minatnya bukan ke kodifikasi deh kayaknya. Iya, bukan. Boleh ya saya bilang gitu ya. Oke. Berarti saya jauh dari itu. Iya, jauh dari itu ya. Jadi ini mungkin buat teman-teman subscriber dan penonton video ini juga mungkin melihat bahwa oh ternyata ada loh manusianya yang emang nggak mesti suka di coding tapi kuliah di D3 RMIK. Betul ya? Betul. Nah pertanyaannya, kenapa milih D3 RMIK? Karena kalau D3 RMIK itu peluangnya besar sih, Bu. Sebenarnya kalau diperhatikan peluangnya sangat besar dan di situ bisa menjadi tempat kita belajar juga tuh. Belajar berbagai hal tuh ada di sini. Ini loh tempat kita wadah belajar itu ada di sini. Apapun maksudnya apapun skill kita sebenarnya di D3 Rekam Medis tuh bisa diasah. Cuman kan itu tergantung niat sih, Bu ya. Betul. Balik lagi ke niat pribadi masing-masing. Terkadang orang kalau udah kejeblos kayak ya udahlah gitu. Tapi yang sebenarnya gitu ya. Sebenarnya mah kalau kalian udah masuk ke D3 Rekam Medis, asal aja kemampuannya nggak apa-apa. Bisa kok. Oh, bisa digunakan kok. Bisa kayak digunakan. Misalkan kalian jago IT. Nah, itu tuh. Silakan bisa bikin pendaftaran untuk klinik, rumah sakit dan lain-lain juga bisa sebenarnya. Sebenarnya bisa ya berarti. Nggak harus coding gitu. Betul, maksudnya itu kan. Jadi orang kadang terpatrinya di orang RMIK mesti jadi coder dong gitu. Ujung-ujungnya jadi klaim BPJS atau JKN lah apapun itu ya. Oh berarti bisa sebenarnya guys ya? Bisa, Bu. Iya, tapi kembali lagi ke niatnya sih. Iya, betul. Tapi kalau diniatkan matang mah bisa. Ya sebenarnya dari Rekam Medis kenapa saya ingin masuk ke Rekam Medis ya karena tadi peluangnya tadi itu masih banyak gitu. Betul. Mau ngejar kemanapun, poin manapun bisa
asalkan ya niatin tadi, Bu. Nah itu ya, kalau kita nggak janjian ya jawaban ini ya, tapi ini nggak ada settingan ya, jadi nggak ada briefing sebelumnya ya guys ya gitu. Nah saya dengar dari beberapa informasi yang saya dapat juga, Bagas kan juga pernah ikut lomba ya kalau nggak salah ya. Itu lomba tentang apa? Itu lomba tentang video edukasi mengenai COVID waktu pandemi lagi rame-rame di salah satu perguruan tinggi negeri. Ya alhamdulillah bisa ngambil juara. Oh iya. Berarti itu video yang dibuat oleh Bagas itu membuat satu video singkat gitu ya? Video singkat gitu. Ya, kembali lagi kalau emang kita punya skillnya, ya niat bisa sih. Iya ya, sebetulnya bisa ya. Yang penting didalami sebetulnya. Ya, didalamin aja gitu. Saya yakin, tapi itu kan mungkin Bagas karena awalnya sudah tahu tentang D3 RMIK. Nah gimana caranya biar passionnya tuh akhirnya ketemu di situ? Kalau untuk mengejar passion sih, kalau menurut Bagas tinggal jangan ngeluh sih mengenai apa yang kita dapatkan tuh, jangan ngeluh. Karena kalau ketika kita ngeluh di suatu, kita udah kejebur ngeluh, nggak akan pernah nemu ke fashionnya. Udah terima aja, jalani aja sampai bener-bener akhirnya ketemu, pasti dapat. Pasti akhirnya nerima. Oh ini rekam medis. Oh mungkin saya ada di bagian rekam medis. Oh ya udah. Mungkin ini fashion saya. Gitu. Nanti juga bakal ketemu di titiknya. Nah itu dia ya. Jadi nggak tahu kenapa mungkin langsung nyambung ya ini ngobrolnya. Jadi karena memang banyak dari, mungkin kalau teman tadi saya bilang, kalau teman-teman yang sudah kuliah di D3 RMIK, oh ini pasti salah satu kompetensi. Tapi ketika dia itu sudah lulus SMA, ibaratnya lulus SMK atau lulus sekolah menengah, itu biasanya bingung nih, saya mau lanjut kemana gitu. Jadi ini mungkin salah satu video yang bisa menginspirasi juga guys, ya kan? Nah tadi saya penasaran, Bagas itu memang dari SMA sudah suka dengan hal-hal yang edit video gitu. Dari SMP, Bu. Oh, dari SMP. Salah satunya ngapain tuh misalnya? Ya, sering sekali dulu kan kayak iseng bikin video-video pendek, video-video ya kayak short movie gitu lah. Short movie ya, cuman gitu kan kalau Bagas kan nggak dipublish. Jadi hanya cuma lingkungan sekolah aja ya. Ya sambil nurutin hobi, ngasah skill bisa kan gitu. Jadi ada waktu senggang, ya kenapa enggak? Daripada rebahan, main HP, scroll TikTok, cari-cari yang lain, manfaatin aja waktu yang ada kan bisa. Nah, kemudian di samping tadi kuliah misalnya, Bagas ada nggak misalnya ikutan apakah itu kegiatan apa ya kalau kita sebut di kampus ya, ekskul misalnya? Sudah ada belum sih sebetulnya yang memfasilitasi itu untuk mahasiswa D3 RMIK? Sebenarnya sih kalau itu mah belum sih, Bu. Belum ada. Sayangnya sih belum ada, tapi berharap ke depannya kan ada gitu, Bu. Kayak gitu. Salah satu contohnya kan di dunia kita aja nih, dunia cowok ya yang suka nge-game gitu kan, sebenarnya kita bisa sih sebenarnya ngebuat dari titik nol ke titik maju itu bisa, tapi semua kan butuh proses. Ya semoga nanti ke depannya yang ngelihat ini di jurusan D3 RMIK mungkin bisa lah ngebuat kayak gitu, akhirnya bisa bertanding dengan kampus-kampus lain. Ya kan kita tahu kampus banyak tuh yang kompetisi kayak gitu. Betul. Ya masa yang dari jurusan kita nggak bisa. Kita juga bisa walaupun cowoknya minoritas. Harusnya juga bisa. Harusnya bisa ya. Bisa banget. Bisa banget. Oke, nah tadi sudah bisa banget nih, berarti Bagas nih sudah tahu nih visinya nih, mau setelah lulus ini kira-kira mau ngapain nih? Mungkin bisa diceritain nggak? Kalau setelah lulus ini, Bagas tuh pengen istilahnya apa ya, mempelajari lebih dalam mengenai sistem yang ada di rumah sakit. Terus kalau bisa sembari itu ya membuka apa ya istilahnya, kayak membuka bukan lowongan juga, kayak istilahnya belajar bareng gitu tuh, Bu. Apa keluhannya, tapi bukan di coding ya, kan semua kan nggak ada di coding, Bu ya. Langsung ada hashtag no coding ya. Kalau coding kan ada tempatnya, ada di Bunita, ada di kelas rekam medis. Kalau itu kan beda lagi ya, Bu. Nyebutin merek ya. Nah kalau mungkin kalau Bagas kan arahnya karena bukan kompetensinya nyautnya ke situ, ya mungkin Bagas kayak membuka masalah diskusi mengenai sistem di rumah sakit seperti apa, sama yang masih di kuliah atau apa, pengennya sih seperti itu, harapannya. Memang kalau melihat kendala teman-teman di lapangan nih guys, rata-rata ya, saya bilang tidak hasil jurnal penelitian ya maksudnya, tapi rata-rata orang-orang yang suka IT tidak paham rekam medis, begitupun sebaliknya, orang rekam medis nggak paham IT nih gitu ya. Jadi mungkin tadi yang saya tangkap dari Bagas tuh, Bagas ingin memfasilitasi hal tersebut ya. Nah itu juga mungkin buat teman-teman subscriber juga nih guys. Ada teman-teman saya misalnya sudah angkatan-angkatan jadul nih, wah memotret bahwa ternyata anak muda sekarang passionnya memang ke arah situ gitu ya. Dan itu mah kebutuhan kayaknya ya guys ya. Iya, emang kayaknya mah harus, Bu ya. Karena mengingat ke depan juga yang kita bahas kan sekarang EHR ya, Bu. Electronic Health Record kan itu emang beririsan banget sama teknologi. Semua kan harus sangat mepet banget sama teknologi. Jadi ya
mau nggak mau Harus kita harus ya itu bisa ya. gitu, Iya, harus ke situ arahnya. Oh Yang iya. nggak bisa coder ya, ayo nggak bisa yang bisa coding ya, ayo Iya, ke yang iya. lain, Yang jangan lain. nge-stuck kita diem palang pilong. Aku Mm-mm. ngapain ya, aku ngapain? Iya. Wah, kayaknya bukan waktu yang tepat untuk Iya. mikir kayak gitu di perkuliahan sih. Iya, Harus benar. segera Ini vibes-nya langsung positif loh. Iya. Langsung menambahkan aura positif karena ini yang menjawab kalau kita tema-tema sekarang gitu ya. Era industri 4.0 gitu. Nah, ini sebenarnya ya. Jadi Iya. Bagas sebenarnya sudah siap Iya. dengan perubahan itu. Iya, Iya dan kan? sebenarnya semua sih Bu harus Semua siap. harusnya Karena sudah siap. kedepannya kalau itu kan pasti sih Bu. Iya, Hal pasti. pasti itu pasti Kita nanti. diam pun dia akan tetap datang. Kita diam pun nanti dia akan Iya, datang sendiri. iya. Kalau kita nggak menuju kompetensi tersebut, iya kita sekolah buat apa? Iya, Kalau betul. kita nggak berkembang, Iya, iya. diam di situ aja, Iya. kita kayak buang Iya. waktu. Iya, betul. Sangat membuang waktu banget. Next lagi, setelah tadi membuka lapangan pekerjaan atau apapun itu sebagai konsultan sistem, Iya. ada lagi nggak keinginan lain selain menikah pastinya? Waduh. Pasti. Oh, iya, Kalau pasti. nikah tuh pasti. Kalau nikah tuh Iya, pasti ya. pasti. Itu satu fase hidup yang pasti harus dilewati, Iya, ya kan? iya Sebelum banget. ke situ dulu ya. Kalau kedepannya mungkin ngejarnya ke sekolah lagi sih Bu ya. Oke. Untuk sekolah lagi biar bisa mendalami apa yang belum sekarang Bagas dapatkan. Iya. Mungkin ya kalau ada kesempatan ya pengennya sekolah lagi Bu. Karena nuntut ilmu kan sepanjang hayat ya. Sepanjang hayat. Nggak Jadi ada ya udah. dari umurnya ya. Meskipun Iya. ya belajar juga bisa di lingkungan sekolah. Iya. Cuman ya harapan kalau saya pribadi ya pengen bisa sekolah lagi lanjut gitu. Siap didoakan semoga lancar Iya, ya. amin. Oke. Balik lagi ke masa kuliah sekarang, selama semester 6 ini mata kuliah apa yang disukai? Kalau bikin rating nih, ranking 1, 2, 3 deh. Apa nih mata kuliahnya? Coding saya yakin nggak akan masuk ranking itu. Pasti ada di ranking ke-5 ke seterusnya. Kalau itu mungkin pelajaran ya Bu. Kayaknya mah apa yang diajar sama Pak Maulan ya Bu. Oh gitu. Yang mengenai IT itu ya. Oke, IT. Ke arah ke situ aja sih Bu. Kalau coding itu sebenarnya, kalau coding kan kalau ditarik pelajaran kan KKPMT Bu ya. Sebenarnya KKPMT tidak menakutkan itu sih. Karena sebenarnya KKPMT kan kalau ditarik ke materi teorinya dia kayak mirip biologi ya Bu. Sebenarnya kayak mengulang kita SMA cuma ditambah dengan penyakit, tata cara kita nanggulin gimana, obatnya gimana kan cuma ditambahin itu. Ya kalau Bagas sempat takut di codingnya tuh karena waktu salahnya Bagas sih sebenarnya. Ini cerita aja. Iya, cerita sambil berbagi. Ceritanya bahwa waktu awal coding di tingkat 1 tuh Bu. Bagas salahnya membaca artikel bahwa katanya kalau salah coding, salah kodenya itu pengklaimannya bakal merugikan rumah sakit atau bahkan membuat kekacauan gitu loh Bu. Kayak fraud gitu kan kalau berlebihan. Justifikasi ke situ ya. Itu yang menyebabkan Bagas kayak waduh, kok ternyata sepenting itu, kayaknya wow itu gitu. Jadi waktu ketika praktek ya Bagas ingetnya itu, jadi kebawa deg-degannya. Jadi harapannya Bagas ya buat yang lain untuk nganggep coding ya udahlah santai aja. Ternyata nggak seserem itu. Pelan-pelan aja, pasti bisa kok, serius bener. Pasti bisa. Buktinya kalau dari diri Bagas sendiri, Bagas terima itu ya di tingkat 2 semester 4. Itu udah menerima bahwa ini bisa, sebenarnya saya tuh bisa dan saya tuh bisa ngontrol. Ini tuh nggak ada. Bismillah bisa kok. Bisa kan bisa ya sebenarnya berarti. Mah, cuman sebenarnya effort dari dalam diri juga ya guys ya. Harus ada. Harus kalau itu nggak ada. ada mah, waduh. Nggak bisa ini ya. Nggak bisa berubah. Karena itu semangat juga dari dalam diri ya guys ya. Oke. Nah, pasti ada suka duka. Terutama dengan mata kuliah yang tadi misalnya yang kodifikasi gitu ya. Nah, ketika mengalami duka itu, maksudnya pada saat drop, kira-kira apa yang Bagas kasih support buat diri sendiri itu? Kalau saya pribadi, kalau Bagas Pak, simple sih sebenarnya cuma satu. Bahwasannya kalau kamu diem tuh ada seseorang yang menanti kamu sukses. Orang tua. Udah, cuman itu sih. Cuman itu yang penyemangat. Kalau kita diem, secara tidak langsung kita mengecewakan orang tua yang udah di belakang nunggu kita gitu. Jadi ya udah gerak aja walaupun kita jatuh di pelajaran nggak bisa, ya ayo bangkit. Kan udah gede, ayolah. Udah gede kita harus bisa sendiri gitu. Ayo bangkit gitu, jangan aduh nggak bisa nih, aduh gimana ya, aduh. Iya, malah meratapi gitu loh, meratapi kondisi saat ini. Ya gitu. kembali lagi, bukan waktunya di sekarang. Bukan gitu. waktunya. Bukan waktunya yang tepat. Meratapi boleh, cuman jangan berkelanjutan lah. Jadi Cukup harus move beberapa on hari ya. Move on harus cepat gitu.
Balik lagi ke yang passionnya Bagas tentang sistem nih ya. Kan tadi sudah menyebutkan ada beberapa kali praktik yang akhirnya memotret kesimpulannya seperti itu. Nah, sarannya Bagas nih kira-kira untuk rumah sakit aja ya, mungkin spesifik rumah sakit. Kira-kira sepertinya harus apa sih gitu untuk menjelang ke si era industri tadi itu? Sebenarnya yang harus dipersiapkan sih jelas penerimaan terhadap teknologi sih Bu ya. Karena kan masih banyak pegawai-pegawai yang masih belum menerima tentang teknologi. Itu sih harus mungkin pelatihan secara internal ya Bu. Internal rumah sakit harus segera dilatih ya. Gimana caranya kita pegawai di rumah sakit itu ya harus menerima tentang kehadiran teknologi yang akan datang. Itu harus menerima. Itu dulu sih mungkin untuk menghadapi nanti ke depan 4.0 apalagi EHR ya Bu. Itu kan harus semua serba kertas sudah nggak ada. Sudah zamannya kayak Bagas pernah nonton di Jerman sih Bu. Semua tuh udah pakai ini tablet. Jadi kayak apa tuh udah ini dia. Mungkin itu yang disebut dengan transformasi digitalisasi tuh via itu ya. Kalau kita nggak biasa, waduh. Sudah agak kehambat kan. Ditambah kan Indonesia mau apa ya? Bukan mau tertinggal kan rekam medisnya terhadap negara lain. Ya, ayolah maju gitu. Dari pelatihan internal rumah sakit ya semoga dengan pelatihan-pelatihan sering tersebut. Ya akhirnya bisa nerima kehadiran teknologi gitu. Mungkin itu juga bisa jadi saran buat teman-teman lain ya di rumah sakit, apalagi puskesmas mungkin ya. Puskesmas gimana tuh guys? Pernah dipraktek di puskesmas nggak ya? Wah sayangnya belum Bu. Belum. Waktu itu kan karena COVID pandemi ya waktu itu ya. Jadi belum sempat terjun lihat puskesmas itu kayak gimana, analisisnya belum dapat ke situ. Nanti mungkin. Nah selepas dari Diploma 3 ini nih, kalau mau kerja, tadi kan sebenarnya nggak disebutkan mau kerja ya. Kira-kira nanti kalau misalnya ada kesempatan mau bekerjanya mau di mana? Wah jelas kalau yang Bagas pengen kan ya dari puskesmas dulu sih. Gitu justru puskesmas dulu ya? Karena Bagas kan nggak dapet nih informasi tentang puskesmas. Kalau Bagas berpikiran ketika langsung ke rumah sakit, takutnya karena apa ya terlalu terfokus ke rumah sakit, ketika nanti membuat aturan buat puskesmas ngaco. Jadi makanya Bagas pengen dari puskesmas dulu, nganalisis, gini puskesmas, gini sistemnya, gini cara kerjanya, nyampe sini poinnya, sampai sini levelnya, ini perbedaannya dengan rumah sakit. Nah setelah itu baru pindah ke rumah sakit. Jadi ada, intinya ada pegangan dari puskesmas dulu, ternyata ada bedanya sama rumah sakit, baru pindah gitu. Biar Bagasnya pikiran jangan, puskesmas sama rumah sakit sama, kan nggak sama kan Bu ya. Cuma karena Bagas belum praktik ke puskesmas, jadi kan saya nggak tahu. Jadi ya kalau kerja pengennya dari puskesmas dulu pindah ke gitu, malah jadi tertantang ke puskesmas ya? Karena pengen tahu dulu kayak apa di puskesmas gitu. Kalau udah selesai baru ke rumah sakit. Nah saya mau minta, mungkin ini di sesi akhir video nih ya, saya mau minta ada nggak sih tips dari Bagas nih buat teman-teman mahasiswa RMIK yang mungkin belum menemukan passionnya dan ternyata passionnya itu ke sistem misalnya gitu. Ada tips nggak buat mereka? Kalau tips gitu sebenarnya cuman satu sih Bu ya. Kalau buat Bagas tipsnya sabar. Sabar. Ada masanya di mana ketika kita kuliah 3 tahun ini tuh pasti ada poin di mana kita tuh dapat ini. Kita suka di sistem pasti dapat, nanti tuh dapat pasti. Gitu. Tapi ya balik lagi usaha kitanya. Jangan kita ngarepin doang tapi usahanya tidak ada usaha yang dilakukan. Sama aja bohong gitu kan Bu ya. Betul. Jadi ya intinya kalau tipsnya dari Bagas sabar. Dan jangan nyerah. Itu aja intinya, sabar. Itu ya. Ketika mungkin mahasiswa lain yang jago coding di bangga-banggakan, kadang kan ada apa tuh namanya? Ada yang itu. Ada yang merasa kok ini yang jago coding kok dibanggakan, saya nggak pernah di show off gitu. Ya emang ada masanya, nggak harus sekarang. Contohnya gitu. Hari ini misalnya, saya benar-benar kemarin itu saya sempat ada beberapa teman tuh, teman-teman ada yang DM di Instagram, juga ada yang kasih komen terkait dengan Bu sebenarnya kompetensinya itu apa saja sih? Berarti ada yang belum tersampaikan informasinya ya kan, bahwa tadi rekam medis itu bukan cuma hanya koder manusianya gitu, sosoknya gitu ya. Jadi ini langsung nyambung nih dengan Bagas, makanya saya tanpa ini langsung saya janjian sama Bagas itu tanpa ada janjian, tanpa ada skrip loh. Ini hari ini satu-satunya podcast yang tanpa skrip ya, tanpa perjanjian di balik layar nggak ada nih ya.
ada lagi tadi selain tadi yang pertama adalah sabar, terus yang kedua tinggal harus terus usaha ya. Ada lagi nggak tips lainnya? Sudah sih Bu, cuma dua poin aja. Kalau emang dua kunci itu bisa didapatkan oleh kalian, pasti bisa. Ada masanya. Ada pasti masanya. Bisa. Meskipun kalian agak menderita mungkin di kampus karena yang lainnya kan ini bisa, saya nggak pernah dianu. Ya tapi nanti ada masanya, pasti dapat kok. Gitu. Sabar aja udah. Sabar ada masanya, pasti dapat. Pasti dapat. Oke. Bagas ada Instagram, boleh nanti saya taruh di description box atau apa yang bisa dijadikan sebagai apa ya? Kontak person boleh nggak nih? Mungkin di IG aja kali ya Bu ya, Bagas_Sadewa udah. Oke, nanti saya tuliskan di description box ya. Jadi saya pengennya gini teman-teman yang mungkin saat ini dalam pusaran kebingungan itu bisa bertanya langsung sama Bagas gitu ya, atau melalui email atau apa-apa, nanti silakan hubungin via DM boleh ya? Nggak ada yang marah ya? Nggak ada. Oh nggak ada. Ada soalnya ada di balik layarnya, saya takut marah nih nantinya gitu ya. Ya, mungkin itu walaupun singkat ya ini videonya, tapi saya yakin pasti akan banyak informasi. Salah satunya tadi vibes-nya juga berasa banget ke saya nih, sabar sama harus terus berusaha gitu ya. Karena walaupun Bu Nita ini di era kelahiran tahun 80-an, dengan adanya YouTube ini pun salah satu bentuk menempuh ke revolusi industri kan. Jadi itu salah satu upayanya juga. Terima kasih Bagas sudah menemani, sudah menunggu ya. Sudah menunggu dan menemani, informasinya sangat informatif sekali. Nanti kita ketemu lagi mungkin di video selanjutnya. Oke? Terima kasih. Nanti sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Tentunya dengan narasumber lainnya juga. Dadah semuanya. Dadah.